Hari ini saya akan menceritakan dari film Jenderal Sudirman. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda akan menyerang ibu kota dalam waktu dekat. Kabar tersebut harus segera diberitahukan kepada Yogyakarta, dan namun jaringan pada saat itu terputus. Dan benar saja pada pagi harinya Jogja diserang oleh Belanda. Jenderal Sudirman akhirnya meminta istrinya untuk berperang. Panglima Jenderal Sudirman yang berjuang melawan Belanda dengan taktik dan strategi gerilya. Gerilya adalah suatu taktik perang yang dilakukan secara bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Meskipun kondisi kesehatan Jenderal Sudirman tidak terlalu baik, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk pergi ke presiden. Jenderal Sudirman serta pasukannya segera pergi ke selatan untuk bergerilya. Jenderal Sudirman mendapat kabar dari pasukannya bahwa presiden ditangkap oleh Belanda. Hampir semua orang yang berpengaruh berhasil ditangkap oleh Belanda. Tetapi cuma masih ada satu yang belum ditangkap, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Simonsport meminta pasukannya untuk segera menangkap Jenderal Sudirman. Pada saat itu, Jenderal Sudirman sedang menderita penyakit paru-paru. Maka Jenderal Sudirman ditandu. Saat mereka sedang beristirahat, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pemuda yang bernama Karsani. Karsani adalah seorang rakyat biasa yang berhasil selamat dari serangan Belanda di Jogja. Karsani hanyalah seorang rakyat biasa, tetapi ia memiliki tekad untuk menjadi tentara. Maka ia diperbolehkan oleh Jenderal Sudirman untuk ikut bergerilya. Keesokan paginya saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba didatangi sebuah bom dari serangan Belanda. Mereka segera bersembunyi dan selamat. Mendengar hal itu, pasukan Jenderal Sudirman segera kabur dari tempat itu. Saat mereka sedang berjalan di hutan, mereka tiba-tiba dihadang oleh pasukan Kediri. Pasukan Kediri mengira itu adalah pasukan Belanda. Namun, ternyata itu adalah Jenderal Sudirman dan pasukannya. Kemudian mereka meminta maaf dan hormat. Tiba-tiba, kota Kediri terdapat serangan bom dari Belanda karena pasukan Belanda tidak mau Jenderal Sudirman bersembunyi. Jenderal Sudirman akhirnya bersembunyi di balik bukit. Saat sesampai di balik bukit itu, mereka menyadari bahwa beras dan koper Jenderal Sudirman tertinggal di kampung Duku Atas. Pada saat itu, dua orang yang sedang mengambil beras tiba-tiba bertemu dengan pasukan Belanda. Justru mereka malah berlari kabur. Sementara itu, pasukan Belanda mengetahui bahwa pasukan Jenderal Sudirman ada di balik bukit itu. Mereka, pasukan Belanda, segera menaiki bukit itu. Beruntungnya, Jenderal Sudirman sudah dibawa pergi sebelum pasukan Belanda naik ke atas bukit itu dan pergi ke salah satu rumah warga. Namun, diketahui oleh pasukan Belanda. Ternyata ada satu pasukan yang berkhianat dengan Jenderal Sudirman. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan ke salah satu rumah warga. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, Jenderal Sudirman berhasil membangun markas untuk mereka. Dan pada akhirnya mereka kembali ke markasnya. Perundingan Romproyen mengharuskan Indonesia untuk berhenti perundingan gerilya. Kemudian, Jenderal Sudirman mendapat utusan dari Bung Karno untuk kembali ke Jogja. Karena
mereka telah kembali ke Jogja. Akhirnya Jenderal Sudirman memilih pulang untuk kembali ke Jakarta. Berikut cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.